pas gue SMA, gue main ke rumah temen gue kan. Terus nyokapnya teman gue ngomong, itu teman kamu siapa sih namanya yang auranya gelap dan berwarna black and white itu. Auranya black and white, auranya hitam putih. Gue Kenapa udah film ketiga tuh lo masih kerja kantoran? Apa karena lo merasa, nggak, kayak gue belum yakin gue bisa mengandalkan ini sebagai... Itu dia, bukan pekerjaan yang stabil gitu. Terus kayak gue juga masih newcomer banget, gue nggak yakin akan lama di sini gitu. Emang ada darah? Ada apa? Belanda? Bukan? Belanda Jerman, tapi jauh banget neneknya nenek. Tapi nyisa ya? Dua film gue sebelumnya tuh karakter gue selalu anak durhaka, emo, depresif, menil, mental illness. Jadi kayak menil tuh mental illness. Sebagai bapak-bapak, hari ini ada istilah baru. Hari ini saya baru belajar menil ya. Selamat datang kembali di InFrame, sebuah bincang-bincang bersama para pelaku sinema. Dan hari ini kita sudah kedatangan si Duyung Senja Lutesya. Duyung Senja, gimana? Seru ya Big Four ya? Seru banget. Mendapatkan, responnya seru banget ya? Iya banget sih, surprisingly ya, sangat kaget sih. Kaget, emang nggak nyangka bakalan, kan maksudnya film Timo pasti selalu dapat respon yang... Tapi nggak nyangka sampai nomor 1 worldwide, itu kayak wow banget sih. Apa sih rasanya nomor 1 worldwide itu berasa agak pongah-pongah dikit gitu nggak sih? Kaget aja sih, itu kayak random ya, banyak orang-orang yang DM, tapi dari Filipina, dari Brazil gitu-gitu. Iya, kemarin waktu promo Big Four kesini, Ari sama Kristo juga cerita ngomong hal yang gitu sama, kan. dapat DM dari berbagai negara. Makanya gitu. Kayak wow, rasanya begini jadi bintang internasional. Wow. Tapi ada DM dari produser atau casting director nggak nih? Ada nggak ya? Semoga ya, amin. Amin. Lutesya, orang tuh banyak yang nyangka kalau nggak kenal sama lu pasti banyak yang nyangka lu tuh galak banget ya, jutek gitu. Banget lagi, gara-gara You get muka that a lot, gue you get that a lot. banget. Dan lu bisa ngerti nggak kenapa orang mikir gitu? Nggak tau, muka gue mungkin sama bentukan gue yang mukanya datar, terus kayak dingin, diem doang, gara-gara diem doang kali ya. Kenapa lu? Maksud lu mau males ngomong aja gitu pada dasarnya kayak? Iya lagi. Iya. Nggak, karena pertama kali gue ngobrol sama lu waktu promo Keramat kan. Yeah. Dan gue juga termasuk gitu, apalagi gue nonton lu pertama itu, gue kebetulan kayaknya gue nggak nonton 2 film lu yang pertama, The My Generation sama Ambu tuh gue nggak nonton. Gue pertama nonton Bebas. Oke. Terus karakter lu kayak gitu kan. Kedua kali gue nonton lu tuh sebelum Iblis Menjemput 2. Oke, terus kayak abis itu kan kita memang belum pernah sempet ngobrol gitu kan. Yeah. Baru ngobrol pas Keramat. Oke gini orangnya. Dan pas Keramat pun gue juga diam, soalnya Keanu terus yang ngomong. Tapi segitu aja menurut gue udah lumayan mematahkan persepsi gue tentang lo gitu. Oh, ya? Gue pikir lo tuh yang jauh lebih cool gitu. Enggak. Enggak. Killer gitu. Ternyata sudah berubah. Oh dulu gitu? Dulu diem banget. Gitu. Sebenarnya sangat introvert, pemalu, kayak mendingan gak usah ngomong deh gitu. Okay. Sekarang kayak lebih baik lah gitu. Kenapa berubah? Tuntutan profesi? Betul, karena industrinya kayaknya harus beradaptasi juga. Oke, bicara soal industri coba kita flashback dulu. Jadi lu tuh kan termasuk yang mungkin dibandingin sama, apalagi kemarin lu sama Uma yang dari kecil udah jadi artis ya. Benar, iya. Masuk ke industrinya agak terlambat kan dibandingin banget sama your peers gitu. Bener. Jadi lu awalnya apa sih? Gue awalnya itu ikut modeling competition di majalah Go Girl, tau nggak? Oh my god, Go Girl tahu lah. Majalah Go Girl. Nah itu gue awalnya ikut itu Umur berapa tuh? 19 tahun. Umur 19. Itu pun telat banget menurut gue, kan rata-rata finalisnya tuh udah SMA kan. Guenya udah kuliah, jadi lumayan telat gitu. Go Girl setahun, abis itu gue jadi fashion model di sebuah agency, Ivy Models. Abis itu ya dari situ sih kayak jadi model music video, jadi model apa gitu. Terus kadang-kadang suka ada casting gitu, casting film kayak oh why not lah coba gitu. Emang beberapa kali nggak keterima, tapi tiba-tiba My Generation itu keterima. Jadi kayak okay, let's try. Jadi itu My Generation 2017 ya? Benar. Padahal lu udah jadi model berarti dari sekitar 2013. 2013. Setelah 4 tahun casting akhirnya dapat juga. Tapi berarti lu memang pengen, setelah lu jalan modeling lu memang pengen kayaknya film asik nih gitu? Sebenarnya kecemplung sih. Kecemplung gimana? Lebih kayak pengen nyobain aja, kayak ya gitu, kayak casting film terus nggak dapet, tiba-tiba dapet. Iya nggak ya? Kayaknya akan menjadi hal yang bodoh kalau misalnya gue menolak deh. Soalnya film Mbak Upi, terus kayak main cast pula gitu, terus kayak ya udah deh coba deh gitu. Terus preparationnya lumayan
panjang, 3 bulan reading, kita benar-benar digodok sama acting coachnya Bang Norman, dan kita berempat tuh nggak punya acting skill, maksudnya kayak dari nol banget gitu. Jadi kayak empat-empatnya newcomer ya soalnya. Newcomer, ya. benar-benar. Iya. Tapi di situ pengalaman pertama langsung pemeran utama struggle gak? Maksudnya kayak susah banget ya ternyata ya jadi struggle banget ngomong masih belepotan, apalah inilah, pokoknya banyak banget deh struggle-nya. Sangat banyak. Tapi ngomong masih belepotan maksudnya karena lo nggak terbiasa, apa lo biasa ngomong agak bahasa Inggris atau nggak juga? Enggak, mungkin karena kepercayaan diri kali ya, kayak ada kamera, ada 90 orang kru ngeliatin lo gitu. Jadi 90 kayak tuh paling termasuk dikit ternyata ya. Iya sih. Ya lo kemarin Big Four coba lo hitungin ada berapa itu terusnya, nggak mungkin. Iya sih, mungkin gara-gara gue kurang pede, terus kayak ya pertama kali syuting juga gitu, jadi kayak masih belepotan, suaranya kecil, ngomongnya kecepetan gitu, jadi banyak banget. Jadi banyak kan problemnya di vokal ya, di maksudnya olah vokal gitu. Iya sih, kalau gue sih itu, gue ngerasanya. Terus tapi nagih, begitu selesai kayak I want more gitu. Enggak, jadi awal-awal karir gue, film pertama gue Maiji, kedua Ambu, ketiga tuh Bebas, gue masih ngantor in between film itu. Graphic design. Oke. Benar-benar. Okay. Jadi setelah gue lulus kuliah, gue pindah dulu ke Bali. Abis itu gue bolak-balik Bali Jakarta. Niatnya sih gue setelah gue lulus kuliah gue pengen kerja di Bali, soalnya gue kurang suka kerja kantoran di Jakarta gitu, yang di gedung-gedung gitu. Oke, mari kita coba ke Bali. Kuliah di mana teh? Di Sastra Belanda UI. Sastra Belanda? Sastra Belanda. Kenapa Sastra Belanda? Karena itu sebenarnya pilihan kedua gue. Pilihan pertama gue itu sebenarnya gue pengen banget masuk seni rupa ITB FSRD. Tapi susah banget kan ya. Jadi yaudah kita second option antara Sastra Belanda UI atau enggak DKV-nya Trisakti. Akhirnya gue pilih Sastra Belanda UI. Tapi lo emang ada darah ada apa? Belanda? Bukan? Belanda Jerman, tapi jauh banget neneknya nenek. Tapi nyisa ya. Nggak penting banget nggak sih? Neneknya nenek tapi masih nyisa aja gitu ya, kayak nggak mau lepas-lepas gitu. Main terus kayak keluarga gue lumayan deket sama hal-hal yang berbau Belanda lah, banyak buku Belanda, oma gue masih ngomong bahasa Belanda gitu, jadi lu lumayan deket dengan kulturnya gitu. Oke. Masih ikut koperasi VOC mungkin keluarga lu sampai sekarang? Enggak dong. Enggak ya? Siapa tahu masih ini apa saudaranya Jan Pieter Soenkun apa gimana gitu. Tapi waktu itu pengen tinggal di Bali aja sebenarnya, sempat punya keinginan gitu, malas tinggal di Jakarta. Gitu, betul. Tapi karena gue masih modeling, jadi kadang-kadang masih bolak-balik Bali Jakarta. Tapi kan banyak yang hunting model tuh rekrutmen di Bali ya. Maksudnya hunting? Iya, gue beberapa kali ngobrol kayak si Aurora Ribeiro itu ditemuinnya di Bali, Yasmin Napper ditemuinnya di Bali juga gitu. Scoutnya pada nyari di Bali gitu. Mungkin karena banyak mix kali di Bali ya, banyak percampuran sehingga banyak variasi look gitu. Tapi berarti dari sampai di Bebas itu masih ngantor? Masih ngantor. Gitu. Kenapa lo masih ngantor? Karena lo cinta sama pekerja. By the way, kok dari sastra Belanda jadi desain grafis? Emang nggak nyambung kan? Baru sadar. Sorry banget. Kayak ada yang salah tadi kan sastra Belanda. Kok graphic design? Karena gue emang suka graphic design, dan pas gue kuliah pun kalau misalnya ada acara kompetisi apa, gitu. acara apa, gue tuh yang ngedesain gitu. Nah terus tadi kenapa udah film ketiga tuh lo masih kerja kantoran? Apa karena lo merasa nggak, kayak gue belum yakin gue bisa mengandalkan ini sebagai itu dia. karir? Gue mikir kayak sebagai model dan aktor itu pada saat itu ya bukan pekerjaan yang stabil gitu. Terus kayak gue juga masih newcomer banget. Gue nggak yakin akan lama di sini gitu loh. Bisa jadi kayak cuma ya hobi atau pekerjaan yang kayak gitu. Sekarang udah merasa lebih yakin? Sekarang sudah merasa lebih yakin. Tapi job desain masih terima? Udah gak. Udah resign. Kalau callingan lagi sepi, terima udah juga. Ngedesain gitu. Desain apa sih? Ngedesain apa sih? Jadi bos gue itu fotografer, terus sebenarnya isi kantornya tuh dikit banget, sekitar 4 orang. Terus gue itu ngedit fotonya bos gue, abis itu gue ngedesain Instagram planning kliennya. Mostly kliennya tuh fashion brand. I see. Abis itu gue kadang-kadang ngekonsepin photoshootnya, nge-stylingin gitu. Jadi kayak banyak lah. Pantesan IG lo tuh termasuk yang quality over quantity ya, nggak terlalu banyak posting tapi harus. Tapi recently isinya kayak bioskop XX1. Kenapa? Promo itu berarti jobnya banyak dong. Ya alhamdulillah, tapi gue ngeliat feed gue kayak ya ampun. Ya alhamdulillah sih, alhamdulillah sih. Iya dong, daripada estetik tapi nggak ada job, mending mana? Iya, mending ada job.
Terus akhirnya quit tuh pas ketika dibebas itu, setelah bebas atau kapan atau quitnya? Setelah sebelum iblis menjemput deh kalau nggak salah. Oh bahkan setelah sebelum iblis menjemput? Seinget gue, pokoknya kayak gue final resign kayaknya pas lagi pandemi gitu. Soalnya pandemi udah gue juga ada work from home, terus udah nggak bisa naik public transportation lagi untuk ke kantor. BTW jaraknya jauh banget tau, kantor gue di Green Lake City. Bentar, Green Lake Jakbar ya? Cipondo. Dan Mogot, bukan salah, di mana sih? Cipondo. Masuk Jakbar juga? Iya, oke. Terus rumah gue Bintaro, kosan gue di Pondok Pinang. Itu menurut gue jauh banget. Jadi gimana tuh, rute lo kayak gimana kalau kantor tuh? Oke, biasanya kalau misalnya dari kosan gue, KWK dulu nggak? Gue naik Gojek dulu antara ke halte Transjakarta di deket PIM, deket PIM atau enggak ke Ciledug. Habis itu gue naik Transjakarta sampai Kalideres kalau nggak salah. Itu bisa 2 jam loh perjalanan. Dari Kalideres naik Gojek ke kantor. 2 jam dari Pondok Indah sampai Kalideres. Selatan sampai barat ya lumayan sih. Lumayan sih. Aduh, pokoknya banyak lagi momen gue kayak sering sedih gitu. Saya pulang jam 7 malam dengerin musik gitu. Berasa lagi-lagi video klip gitu. Tapi kayak rame gitu kayak. Lu dengerinnya musik apa sih, Teh? Aduh, banyak banget lagi campur-campur. Campur-campur banget. Misalnya? Tapi kalau misalnya SMP SMA gue lumayan tergila-gila sama Guns N' Roses sama Incubus. Oh, rock ya. Lumayan rock, iya. Tunggu sebentar, Guns N' Roses sama Incubus ya. Iya. Itu juga ada jauh ya. Tapi itu all kan time Guns N' favorite. Roses sama Incubus tuh kemana gitu? Nyambung dong. Kayak iya, gue kadang dengerin Blackpink, kadang Slipknot itu kan kayak jauh. Enggak kan sama-sama rock. Iya sih, ya. Jalur besarnya sih sama-sama rock ya. Iya. Terus kuliah lumayan dengerin French music yang agak elektronik, kayak Justice, Breakbot. Gue taunya Justice ini merek anak gue kalau belanja baju. Beda dong. Tapi eklektik ya, macam-macam ya. Macam-macam banget. Macam-macam. Oke, so lu masih menjalani karir sebagai aktor sambil kerja. Berarti lo ketika syuting, ini di film-film awal terutama ya, itu lo ngajuin cuti atau bos lo support, udah lo kerja aja, syutingnya dulu, ntar balik lagi gitu. Gue ngajuin, gue minta izin sih, soalnya gue udah ngomong ke bos gue, iya gue punya side career sebagai aktris gitu, jadi in case kalau misalnya gue syuting, gue minta bantuannya gitu. Terus kayak dia kalau misalnya gue cabut berapa bulan, dia ngambil outsource kayak freelancer gitu untuk menggantikan job gue. Sebenarnya baik banget sih. Tapi lo nggak ketemu klien langsung sih ya? Kalau ketemu klien langsung, kamu bukannya pemain film, kok kamu kerja? Enggak. Ya, tapi kayaknya ada beberapa momen kayak gitu deh. Kamu main film ini kan? Iya. Gitu. Karena gue inget banget dulu ya, waktu tahun berapa ya ini kejadiannya? Mungkin sekitar tahun 2005. Gue inget banget 2005. Because it was my first job. Gue kerja di label, di Universal waktu itu. And then ada artis gue datang untuk photoshoot di majalah Hai. Tiba-tiba stylistnya, fashion stylistnya, Ladia Sheryl. Terus gue yang kayak, hah? Terus gue starstruck gitu kan, gue yang nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dari ADC emang gue paling ngefans sama Ladia Sheryl kan. Terus tiba-tiba datang ke photoshoot, Ladia Sheryl stylistnya. Terus gue kayak, ini Ladia Sheryl gitu. Jadi dia freelance, nggak mungkin freelance ya. Stylist gitu, jadi rasanya kayak, lo bukan bintang film, kok kerja banget, gitu. Iya. Kan lo bintang film, kok lo kerja kayak rakyat jelata sih gitu. Iya. Mungkin klien lo ngeliat lo kayak gitu mungkin juga ya. Mungkin gitu kali. Tapi gimana sih rasanya lo unik juga ya, beberapa film pertama lo tuh kayak genrenya tuh lumayan ngaclok-ngaclok gitu. Dari My Generation yang anak muda banget, liar, seru, terus tiba-tiba Ambu yang itu kan di Baduy ya kan? Syuting di Baduy. Baduy syuting di sana tuh gimana sih, banyak kayak larangan atau ada banyak kita hal-hal syutingnya soalnya di Baduy luar. Jadi iyalah, masih Baduy dalam kayaknya nggak boleh syuting deh. Iya, tapi kayak didukung dan mereka ngasih special treatment ke kita. Mereka itu ngebuat toilet atau kamar mandi khusus buat kita. Setelah kita selesai syuting, toiletnya dihancurin. Kenapa emang kalau lo pakai toilet yang existing? Ya kan di pinggir sungai. Kayaknya nggak mungkin mandi di sungai. Biar experience lo tuh utuh gitu. Bisa sih, tapi kayak kasihan juga ada berapa ratus kru kayak di sungai. Bener-bener pakai sungai gitu. Dari mandi sampai buang air di
sungai. Untuk warga aslinya. Kalau misalnya kita dibikinin toilet, setahu gue ya harus Oke. Ada klosetnya? Ada dibikin gitu. kloset. Tapi abis itu dibongkar lagi? Katanya sih ya. Sayang juga ya. Katanya, sayang ya padahal. Padahal kalau di kali lucu juga ya. Itu ya, sebuah experience. Sama gue inget gue 2 minggu atau seminggu gitu, hidup tanpa listrik sama sekali. Soalnya kita awalnya syutingnya kayak di luar Baduynya kan, kayak masih di perkampungan yang masih ada Alfamart gitu. Terus begitu naik ke atas udah nggak ada sinyal sama sekali. Jadi setiap kali mau ngecas atau apa gitu kayak mesti turun bukit sejam atau setengah jam gitu, gue lupa. Jadi udah hidup tanpa handphone, nggak ada HP. Seminggu. Tapi on off gitu naik turun. Atau selama periode seminggu itu full tanpa HP. Serius? Seminggu tanpa HP. Serius? Gila, apa rasanya seminggu tanpa HP? Iya, gue juga mikir juga ya, kok bisa? Gimana, bingung sendiri. Tapi seru-seru aja. Keluarga lo maksudnya, orang tua lo gitu nggak? Udah gue kasih tahu. Iya, tapi maksudnya nggak bisa berkontak selama seminggu. Tapi kalau misalnya yang lain yang punya keluarga tuh mereka ke sebuah pohon atau bukit yang agak ada sinyalnya dikit, terus mereka tipis-tipis gitu. Tapi gue enggak. Oke. Wow. Menghabiskan waktunya kayak gimana sih kalau kayak gitu? Ya syuting, main kartu, ngapain ya? Gitu-gitu aja sih. Lu kalau lagi free ngapain sih? Kalau lagi nggak syuting atau gimana? Sehari-hari di rumah. Ngapain ya gue? Ya biasa aja sih, bangun siang, olahraga, nyiram tanaman gitu. Olahraganya ngapain? Olahraga F45 gue. Sedang mencoba. F45? Apaan sih F45? Kayak functional training gitu yang ada station-stationnya. CrossFit gitu. Beda ya? Kayak mirip deh. TRX beda ya? Mungkin. Gue semua istilah yang gue tahu gue lempar aja ya kan biar kelihatan. Kesannya kayak sporty Biar relate. Padahal jogging aja nyeker gue itu. Tapi gue juga suka yoga sih. Oke, jadi itu ketika syuting Ambu ya, sebuah filmnya. Waktu itu bioskop kan Ambu kan, sama Tante Widiawati. Ya betul, sama Widiawati. Terus sama Laudia Cynthia Bella ya? Betul. Iya, Laudia Cynthia Bella. Ya, Ambu baru masuk ke Bebas. Gimana tuh ketemu sama sang living legend Riri Riza, gimana? Dia di casting gue. Di casting. Wah, castingnya banyak banget. 3 kali. 3 kali casting. Iya, gue taunya soalnya yang gue tahu pengalaman gue kerja sama Miles itu, walaupun lo udah kayak kandidat yang dari awal udah diincar pun tetap akan casting juga anyway. Mereka pengen lihat lo di kamera gimana gitu-gitu soalnya. Betul. Selama periode 6 bulan atau berapa gitu. Jadi lumayan berkali-kali. Udah gitu. Pesimis mungkin udahlah ini. Iya kayak coba aja dulu gitu. Terus ya udah dapet senang. Terus lu ketika baca skrip dapat peran kayak gitu gimana sih rasanya kayak ini kenapa depresif banget ini karakter ya gitu? Lumayan, terus apalagi gue punya beban 2 film gue sebelumnya tuh karakter gue selalu anak durhaka, emo, depresif, menil, mental illness. Jadi kayak menil tuh mental illness. Sebagai bapak-bapak hari ini ada istilah baru. Hari ini saya baru belajar menil ya. Menil. Ini gue sekilas gue kira dia sedang ngomong ngemil, cuman kuping gue aja. Menil. Mental illness. Selalu dapat peran-peran yang kayak gitu. Kenapa menurut lo? Ya mungkin karena bentukan gue seperti ini yang data, terus kayak nggak punya semangat hidup gitu. Ya enggak sih? Enggak ya. Tapi ada aura-aura kegelapan mungkin. Iya kan? Sumpah gue inget banget pas gue SMA, gue main ke rumah temen gue kan. Terus nyokapnya teman gue ngomong, itu teman kamu siapa sih namanya yang auranya gelap dan berwarna black and white itu. Auranya black and white dibilang. Temen gue yang auranya gelap itu. Auranya hitam putih. Temen lu anaknya Mama Loren bagaimana? Kok kayak ngebacain aura. Mungkin gara-gara gue lemes banget kali ya. I see. Auranya gelap. Berarti bukan gue yang pertama kali pakai istilah itu ya. Kayak gue masih foto aura deh. Mungkin lo perlu lebih banyak tapi mungkin capek. Ya harus banyak senyum. Capek gitu. Tapi kan, maksudnya not being yourself juga jadinya kan. Oke. Tapi lu ketika dapat peran itu, kayaknya persiapannya agak, kalau biasanya sih tau gue Mas reading kayak gitunya lumayan ini ya. Lumayan intens ya. Sih. Sebulan gitu. Terus kayak tipenya readingnya kita sambil blocking, terus direkam adegannya gimana gitu. Terus pas syuting juga harus sesuai sama rekaman itu, apa yang kita lakuin pas reading. I see. Jadi lumayan apa ya,
saklek apa istilahnya ya mungkin. Pokoknya ketika lo udah membuat sesuatu di reading dan kalian semua udah sepakat ketika syuting ya begitu gitu. Jadi kalau lo melenceng improv gitu sentil. Enggak sentil juga sih, tapi kayak jarang terjadi. Jarang terjadi. Iya, improvisasi itu. Oke. Dari bebas akhirnya bisa keluar dong dari atau sebelumnya masih begitu-gitu juga ya? Enggak lah ya. Agak beda. Iya, jadi orang yang galak, yang skeptis, logika, nggak percaya hantu. Coba tolong produser sutradara dikasih peran yang agak beda sedikit gitu yang gimana gitu ya, agak-agak ya kayak Big Four lah, itu refreshing kan, tiba-tiba dapat komedi gitu. Tapi sebelum ke situ gimana? Sebelum Iblis Menjemput, horor pertama, langsung ketemu Timo gitu. Gimana rasanya kerja bareng Timo itu? Film pertama sama Timo kan waktu itu? Seru banget sih. Dan pertama kali gue menjadi hantu dan gue sangat look up to Kak Danish. Soalnya pas itu kan ada Kak Danish kan. OG ya, dia ya. Lu nonton Rumah Darah ya? Nonton, itu film favorit gue. Film favorit gue. Tadi bilang dark protes, tapi film favoritnya Rumah Darah. Menurut lo? Enggak, selain Rumah Darah 3 Hari Untuk Selamanya juga film Oke, baik. Terus tadi iya, gue inget gue lagi tes make up, gue di make upin jadi hantu, terus gue nggak tahu kan cara menjadi hantu yang baik dan benar tuh seperti apa. Emang ada orang yang tahu ya cara menjadi hantu? Ada yang udah sering main film hantu. Terus gue inget Kak Danish lagi difoto sama make up artisnya, terus dia berpose ala-ala setan gitu, terus gue ngeliatin kayak oh begitu cara. Ya udah saya ikutin saja. Oh gitu jadi setan. Iya, kayak mangap-mangap gitu, kayak oke gitu. Oke. Terus berguna berarti ya ada Danish sebagai hantu senior ya di situ ya. Makasih Kak Danish. Dia pernah main ini berarti sebelum itu ya, ada Asih ya. Asih itu sebelum itu nggak sih? Enggak. Asihnya Danur Universe kan dia tuh setannya tuh. Oke. Tapi ini enggak lebih seru mana, disuruh main jadi setan atau suruh peran-peran depresif gitu? Lebih seru mana? Kayak setan deh. Setan ya, karena ada action-actionnya. Lumayan. Dan gue sukanya menjadi setan tuh, kalau setan tuh nggak ada ilmu sakleknya gitu loh. Kalau misalnya action kan ada cara menonjok yang benar, cara nendang yang benar. Kalau jadi setan tuh ya udah kayak abstrak aja gitu. Tapi sama Timo diarahin ya, lu gini ya, ketika lo jadi setan tuh lu begini gitu gayanya gitu. Ada arahan-arahannya pasti ada. Kadang-kadang ada, tapi mostly gue sendiri sih. Oh gitu. Iya. Berarti lu back to back bekerja dengan director yang directing style-nya agak beda ya? Benar. Beda ya? Iya, beda-beda. Ketika Mas Riri dia lebih ngelihat lo detail terus di desain dari awal, kalau Timo kayak ngasih ruang kebebasan yang ngasih ruang. Yang mana yang lo lebih suka cara kerjanya? Gitu sih. Beda sih. Ini kan preference ya. Plus minusnya deh, plus minusnya. Bukan not saying which one is better, of course both is awesome, tapi ada memang menarik kalau gue seneng gitu gue ngelihat cara kerja sudah kayak Mas Riri kerja reading di timer, gue nanya gitu buat apa Mas reading di timer? Oh ada timer, ya buat untuk ngeestimasiin durasi ketika nanti editing. Betul. Dalam hati gue ilmu gue belum nyampe situ. Tapi gimana sebenarnya pengalaman ini menarik karena gue juga selalu kalau gue ketemu aktor yang bekerja dengan berbagai macam style sutradara, gue pengen tahu gitu bagaimana rasanya gitu kayak memperbandingkan dua cara kerja itu deh misalnya antara yang cukup detail di persiapan sama dibandingkan yang memang ngasih lo ruang improvisasi yang tinggi. Nah itu gimana tuh plus minusnya? Kalau misalnya yang preparationnya bagus dan proper, menurut gue enaknya itu kita pas syuting udah nggak usah mikir-mikir lagi. Dan gue ngerasa gue punya banyak waktu untuk reading, untuk menciptakan karakter sampai karakter itu jadi absolut, maksudnya kayak udah kebentuk nih 100% Kunci gitu. Ya, udah nggak usah di lokasi udah nggak usah mikir-mikir lagi. Iya, nggak usah mikir gitu. Dan enaknya kalau misalnya pas reading yang detail itu kita bisa masukin hal-hal yang detail kayak gestur, gini-giniin hidung gitu, terus kayak apa ya, lebih prepare itu gitu. Pas reading ya? Berarti kayak small gestures gitu pas reading udah disepakati gitu. Iya, kadang-kadang ada director yang kayak iya gue pengen karakternya gimana, hidung atau gini, ada cerita ada sinus atau apa gitu. Jadi bisa nambahin hal-hal detail yang nggak kepikiran gitu. Bahkan nambahin background story ceritanya dia dari keluarga menengah atau ke atas gitu. Enaknya itu sih, iya bisa berpikir panjang lah, prosesnya tuh sangat panjang gitu. Versus yang tiba-tiba banyak banget kejutan-kejutan kayak Timo. Gue juga kaget kayak yang Putri keracunan racun kodok jilat-jilat Kristo itu ternyata improvisasi ya. Gimana tuh rasanya back to back kerja dengan dua style?
apa ininya? Maksudnya kalau yang versi yang improv gini apa rasanya? Serunya bisa gila-gilaan sih. Bisa gila-gilaan, jadi kayak bisa improvisasi saat di set kita ngeliat desain setnya seperti ini, bisa ngapain. Idenya selalu datang dari Timo apa kadang datang dari kalian juga sih kalau improv-improv gitu? Dua-duanya. Tapi mostly kayak Timo deh, yang gila-gila ya. Tapi kalau misalnya Kristo tuh tipenya dia yang improvisasi. Dia yang ngajuin gitu. Pak Timo, kalau misalnya gini-gini sedangkan gue diem-diem aja. Ya. Jadi lo tidak banyak mengajukan ide-ide ngawur ketika di set ya? Enggak lagi, gue saklek banget sama skrip gue kalau gue ya. Di Sebelum Iblis Menjemput 2 juga begitu? Improvisasi juga terjadi? Iya, improvisasi gue dikit sih. Oke, tapi overall Timo banyak melakukan improvisasi ya di lapangan? Betul, banyak sekali. Beda ya, beda-beda ya cara kerjanya ya? Menarik seru ya? Sih, seru. Gue ya sebagai sutradara yang nonton film itu ya ngiri sih, kok bisa gitu film pertama sematang ini. Itu karena Regas yang ngatur semuanya. Regas tuh ngatur sampai ke wardrobe, up, semua decisionnya tuh di dia. Kompak gitu kan, kondusif ya. Tidak ada drama, kayak. Iya. Oh apa tuh yang ada drama? Masa?